Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar jarak jauh melalui video pembelajaran. Nah, sebelum dimulai materi pada pagi hari ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nisa Sabrina Kintani, bersama dengan rekan saya. Nama saya Azra Arina. Nah, pada kesempatan kali ini dan untuk beberapa waktu ke depan, kita akan mengampu mata pelajaran bahasa Arab yang dibimbing dengan guru bahasa Arab kita semua, yaitu Ibu Afi dan Pak Maliki. Sebelum baiknya untuk kita melakukan doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan mendapatkan berkah. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum dimulai, saya ingin mengingatkan kepada adik-adik sekalian untuk mempersiapkan diri dalam pelajaran bahasa Arab kita hari ini. Nah, kalian harap mempersiapkan alat tulisnya untuk menulis, mempersiapkan perhatiannya, dan kesiapan-kesiapan lainnya. Jadi, kita akan mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, materi hari ini adalah al-jumlatul ismiyatu atau jumlah ismiyah. Jadi, kita akan mempelajari tentang struktur kalimat isim dalam bahasa Arab. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah agar kita semua mengetahui bagaimana sih susunan kalimat dalam bahasa Arab dan bagaimana caranya membuat kalimat isim dalam bahasa Arab. Oke, dilanjut. Mahia al-jumlatul ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jadi, al-jumlatul ismiyah itu terdiri dari dua kata. Kata yang pertama adalah al-jumlah, sedangkan kata yang kedua adalah al-ismiyah. Nah, al-jumlah itu sendiri adalah kosakata bahasa Arab dari kalimat. Nah, jadi maksudnya jumlah di sini bukan jumlah dalam bahasa Indonesia yang sering kita dengar, bukan jumlah yang erat kaitannya dengan angka-angka, dengan matematika, dan lain sebagainya. Tapi al-jumlah di sini adalah bahasa Arab dari kalimat, yaitu ungkapan terstruktur yang terdiri dari beberapa kata dan memiliki makna. Seperti yang telah kita semua ketahui ya, kalau misalnya kalimat itu dalam bahasa Indonesia biasanya tersusun dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, di sini kita akan mempelajari susunan-susunan kalimat dalam bahasa Arab. Sedangkan al-ismiyah memiliki kata dasar isim atau kata benda. Jadi di bahasa Arab itu ada yang namanya isim. Nah, isim ini adalah kata benda, yaitu kata-kata yang mencakup bisa nama orang, bisa nama tempat, bisa kata sifat, dan lain sebagainya. Asal dia bukan kata kerja. Nah, itu adalah isim. Jadi, kalau misalnya disimpulkan, jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Jadi, jumlah ismiyah ini adalah kalimat bahasa Arab apa saja yang awalnya itu adalah kata benda. Gitu. Oke, selanjutnya pembagian jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, tersusun dari isim dan isim, seperti yang bisa kita lihat di layar. Yang kedua, tersusun dari isim dan fiil. Nah, apa sih bedanya? Jadi, isim dan isim itu terdiri dari kata benda dan kata benda juga. Nah, jadi ini adalah jumlah ismiyah yang terdiri dari dua kata benda, berupa subjek dan predikatnya. Contohnya, al-talibu mujtahidun, yang artinya siswa itu tekun. Nah, ini terdiri dari al-talibu, dia adalah kata benda, mujtahidun, dia juga kata benda. Kemudian, isim dan fiil, itu adalah jumlah ismiyah yang terdiri dari awalnya isim dulu, kemudian selanjutnya adalah fiil atau kata kerja. Contohnya adalah al-talibu yarji'u, siswa itu pulang. Bisa kita lihat ya semuanya di sini dari dua kalimat ini, semuanya diawali dengan
kata benda, yaitu al-thalibu. Nah, oleh karena itu, meskipun setelahnya adalah isim ataupun setelahnya adalah fiil, dia tetap menjadi jumlah ismiyah. Oke, selanjutnya, struktur jumlah ismiyah. Jadi bagaimana sih struktur kalimat atau susunan pada jumlah ismiyah? Nah, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, kita mengetahui kalau misalnya kalimat itu biasanya tersusun dari subjek, predikat, objek. Nah, ini juga tidak jauh berbeda dari bahasa Indonesia. Jadi, dalam jumlah ismiyah itu tersusun dari mubtada dan khobar. Jadi, mubtada itu adalah subjek dalam bahasa Arab, sedangkan khobar itu adalah predikatnya. Contohnya, kalimat Ahmadu mujtahidun. Ahmad adalah siswa yang tekun. Nah, jadi Ahmad ini adalah subjeknya. Dia adalah isim yang terletak pertama. Dia adalah kata benda yang diucapkan paling pertama, kemudian yang dibicarakan oleh si pembicara. Nah, kemudian mujtahidun itu adalah keterangannya. Jadi kalau misalnya mujtahidun ini tidak ada, maka kalimat yang hanya terdiri dari Ahmad itu kurang jelas. Jadi misalnya hanya Ahmad, ada apa nih dengan Ahmad? Kenapa gitu? Nah, oleh karena itu ditambahkan predikat atau khobar. Jadi mujtahidun. Ahmadu mujtahidun. Ahmad itu tekun. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada syarat-syarat dari mubtada atau syarat-syarat dari subjek. Yang pertama, isim yang terletak di awal. Iya, jadi subjek itu terletaknya di awal. Mubtada terletaknya di awal. Kemudian yang kedua, berkedudukan rofa atau harokatnya domah. Biasanya harokatnya domah. Seperti yang kita semua lihat di sini, Ahmadu harokatnya domah. Jadi kita tidak bisa membuat jumlah ismiyah apabila kedudukannya itu selain rofa atau selain berharokat domah gitu. Kemudian yang ketiga, isimnya ma'rifat. Apa sih isim ma'rifat itu? Nah, isim ma'rifat itu adalah kata benda yang sudah jelas ditunjuknya, yang sudah jelas kalau itu adalah sesuatu yang ditunjuk, yaitu sesuatu yang khusus. Jadi kita bisa menggarisbawahi kalau misalnya isim ma'rifat ini adalah kata benda yang khusus, yang sudah jelas. Nah, sedangkan kalau misalnya mujtahidun ini kan adalah khobar atau predikat. Nah, dia juga memiliki syarat. Syaratnya adalah memperjelas keadaan mubtada. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kalau khobar ini menjelaskan apa yang terjadi kepada mubtada. Jadi mujtahidun atau artinya ketekunan itu menjelaskan apa yang terjadi kepada Ahmad, bahwa Ahmad ini adalah tekun, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kedudukannya juga rofa. Nah, dia berkedudukan rofa karena dia mengikuti mubtadanya. Jadi, karena mubtada berkedudukan rofa atau harokatnya domah, maka otomatis khobarnya juga harokatnya domah. Kemudian isimnya nakiroh. Nah, nakiroh ini adalah lawan dari ma'rifat. Jadi, dia adalah sesuatu yang umum, yang belum jelas diketahuinya. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang isim ma'rifah dan isim nakiroh. Nah, isim ma'rifah. Keadaan mubtada harus ma'rifah, yaitu kata benda yang khusus sudah dimaksudkan dan jelas maksudnya. Berikut adalah macam dan contoh isim ma'rifah. Nah, isim ma'rifah ini adalah kata benda yang sudah jelas. Jadi misalnya, al-kitabu. Nah, al-kitabu itu artinya ini adalah buku. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya kitabun, itu artinya sebuah buku. Nah, itu adalah perbedaannya. Jadi, kalau misalnya isim ma'rifat, itu sudah ditunjuk oleh orang yang berbicara atau orang yang menggunakan kalimatnya. Kalau misalnya kata benda itu adalah sesuatu yang sudah jelas. Oh, ini adalah sekolah. Sekolahnya sekolah yang ini, gitu. Bukan setiap sekolah, misalnya, setiap sekolah itu ramai. Nah, itu kan kurang jelas ya, sekolah yang mana, bagaimana kondisinya, maksudnya sekolah apa yang sedang kita bicarakan. Nah, di sini ada 4 keadaan sebuah isim bisa menjadi ma'rifat. Yang pertama adalah
jika kata benda itu memiliki alif lam. Jadi setiap kata benda yang memiliki alif lam itu sudah bisa dipastikan dia ma'rifat. Berarti setiap kata benda yang memiliki alif lam dia bisa menjadi mubtada atau subjek pada jumlah ismiyah. Nih, contohnya adalah al-kitabu, al-faslu, dan al-madrasatu, yang artinya buku ini, kemudian kelas ini, dan sekolah ini. Nah, contoh pada kalimat jumlah ismiyahnya adalah al-madrasatu nazifatun. Sekolah ini bersih. Nah, itu sudah jelas karena dia memiliki alif lam. Oh iya, dengan catatan setiap kata benda yang memiliki alif lam dia tidak boleh, terlarang, haram hukumnya untuk mendapatkan tanwin. Jadi kita tidak bisa menulisnya al-kitabun, itu tidak boleh. Kita juga tidak bisa menulisnya al-faslun atau al-madrasatun, itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya sudah ada alif lam, tidak boleh kita berikan tanwin. Dan kalau misalnya sudah ada tanwin, tidak boleh kita berikan alif lam. Nah, ini contoh yang pertama, yaitu isim yang memiliki alif lam. Nah, dia bisa menjadi mubtada atau subjek pada jumlah ismiyah. Kemudian yang kedua, domir atau kata ganti. Nah, jadi kata ganti itu adalah kata yang menggantikan penyebutan seseorang. Misalnya ada seseorang yang namanya Ahmad. Nah, Ahmad itu tidak menyebut dirinya sendiri sebagai Ahmad, tapi dia menggantinya sebagai ana. Nah, ana ini adalah kata ganti atau domir. Itu kan sudah jelas ya, maksudnya ketika Ahmad ini bicara ana, nah itu berarti yang dia maksud adalah diri dia, berarti sudah jelas kan isimnya. Nah, jadi domir atau kata ganti itu adalah kata yang menggantikan penyebutan seseorang. Misalnya Ahmad menyebut dirinya sendiri sebagai anak, atau enggak misalnya saya menyebut Kak Azra sebagai anti. Itu kan sudah jelas kalau misalnya yang dimaksud adalah Kak Azra. Nah, contoh kalimatnya adalah anti mahiratun. Kamu perempuan mahir. Nah, itu sudah jelas ya kalau misalnya yang ditunjuk adalah kamu. Kemudian selanjutnya adalah isim alam. Nah, ini mudah untuk mengetahui isim alam. Isim alam itu adalah setiap nama apapun. Baik itu nama tempat, baik itu nama orang, pokoknya setiap nama itu adalah isim alam. Nah, jadi isim alam ini termasuk ke kategori ma'rifat juga. Jadi, seperti Muhammadun, Aisyatu, Jakarta, itu kan sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah Muhammad, yang dimaksud adalah Aisyah, dan yang dimaksud adalah Jakarta, kota Jakarta gitu. Jadi contohnya adalah Zaidun nasyitun. Zaid adalah orang yang rajin. Nah, kemudian selanjutnya adalah isim isyarah. Nah, isim isyarah ini adalah isim yang memiliki makna untuk menunjuk sesuatu yang dimaksud. Jadi, misalnya ada hadza, hadhihi, dan dzalika. Nah, hadza itu artinya ini. Ini kepada muzakkar, sedangkan hadhihi itu artinya ini kepada muannas. Sedangkan dzalika itu artinya adalah itu. Nah, kemudian contoh kalimatnya adalah hadza kitabun. Ini adalah buku. Contohnya, kalau misalnya seseorang sudah bermaksudkan untuk membicarakan hadza kitabun, berarti buku yang dimaksud oleh orang itu adalah suatu buku tertentu, buku yang memang cuma ada satu, seperti itu. Nah, jadi kita ulang lagi, isim ma'rifah ini adalah setiap kata benda yang sudah jelas maksudnya, setiap kata benda yang khusus. Contohnya, setiap kata benda yang memiliki alif lam, domir, setiap nama-nama, dan isim isyarah. Kemudian selanjutnya adalah isim nakirah. Isim nakirah adalah isim yang terletak setelah mubtada. Nah, jadi isim yang terletak setelah mubtada itu kan adalah khobar ya. Jadi dalam jumlah isimnya itu terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, kalau mubtada ini sifatnya ma'rifat atau sudah diketahui, nah khobar ini sifatnya nakirah atau umum, tidak diketahui. Nah, kemudian dan keadaan khobar itu harus nakirah.
yaitu kata benda umum yang belum dikenal dan belum jelas maksudnya. Jadi ciri-ciri nakiroh itu ada dua. Yang pertama, harokatnya tanwin. Harokatnya pasti tanwin. Jadi dia tidak boleh berharokat, tidak boleh memiliki alif lam otomatis. Nah, berarti untuk setiap khobar pada jumlah ismiyah itu harokatnya harus tanwin. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah selain isim ma'rifat yang telah disebutkan tadi. Jadi selain yang tadi nih, selain yang memiliki alif lam, isim isyarah, isim alam, dan domir, nah itu adalah nakiroh. Tapi kalau misalnya dia harokatnya tanwin, contohnya adalah kitabun, sebuah buku yang belum jelas apa buku itu. Kemudian faslun, sebuah kelas yang belum jelas juga kenapa kelas itu. Atau bisa juga kata sifat, musdahimun, penuh, yang kalau misalnya dia berdiri sendiri itu amat sangat umum yang tidak jelas sama sekali maksud dan tujuannya. Kemudian kita akan beralih ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini ada dua kalimat. Yang pertama, al-qalamu jadidun. Artinya, pena itu baru. Kemudian, ada kalimat kedua, Fatimatu mujtahidatun. Fatimah adalah orang yang tekun. Nah, jadi kita akan membahas kalimat ini satu persatu, kemudian kita sesuaikan dengan syarat-syarat jumlah ismiyah tadi. Di sini ada 3 yang harus kita ingat. Yang pertama adalah mubtada harus berbentuk isim ma'rifat dan rofa atau berharokat domah. Jadi kita lihat di kalimat pertama, yaitu al-qalamu jadidun. Apakah al-qalamu jadidun ini sudah mubtadanya sudah merupakan isim ma'rifah dan rofa? Nah, mari kita lihat bersama-sama. Nah, al-qalamu ini adalah mubtada yang sifatnya isim ma'rifat karena dia memiliki alif lam. Kemudian dia juga keadaannya sudah rofa, dia sudah berharokat dhamma. Nah, kita lihat poin kedua. Khobar harus berbentuk isim nakiroh dan rofa jika berupa isim. Jadi, jadidun ini adalah isim karena dia merupakan kata sifat. Nah, kita lihat juga jadidun ini adalah isim nakiroh. Kenapa dia bisa nakiroh? Karena dia memiliki tanwin. Oke, saya ulang kembali. Jadi kalau misalnya ma'rifah, dia memiliki alif lam, sedangkan kalau misalnya nakiroh, dia memiliki tanwin. Berarti kalau misalnya mubtada seperti kata al-qalamu, nah dia harus memiliki alif lam. Sedangkan khobarnya kata jadidun atau baru, nah dia harus memiliki tanwin. Oke? Insya Allah paham ya sampai sini. Nah, kemudian yang ketiga, khobar harus ada kesesuaian dengan dari sisi jenis, baik muzakkar dan mu'annas, mufrad, musanna, dan jamak. Nah, saya ingin mengulang sedikit apa itu muzakkar dan mu'annas. Jadi muzakkar itu adalah setiap kata benda yang bisa dibilang kata benda laki-laki. Sedangkan mu'annas ini adalah kata benda perempuan. Nah, jadi muzakkar ini bagaimana sih cara membedakan yang mu'annas dan yang muzakkar? Nah, untuk gampangnya adalah tinggal kita lihat belakangnya. Jadi misalnya di kalimat pertama itu ada al-qalamu jadidun, sedangkan kalimat kedua Fatimatu mujtahidatun. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau misalnya al-qalam itu adalah muzakkar karena dia tidak memiliki tamar butoh. Nah, kalau misalnya mu'annas seperti Fatimatu, nah dia berarti mu'annas karena dia memiliki tamar butoh. Oke, kemudian kita balik lagi nih ke kalimat al-qalamu jadidun. Karena dia adalah muzakkar al-qalamu, maka khobarnya juga harus muzakkar, tidak boleh al-qalamu jadidatun. Tapi tetap al-qalamu jadidun seperti itu. Sedangkan beda lagi dengan kalimat kedua, yaitu Fatimatu mujtahidatun. Fatimatu mujtahidatun ini karena Fatimah adalah mu'annas, maka dia tidak boleh mujtahidun. Maka khobarnya juga harus memiliki tamar butoh. Jadi saling memiliki tamar butoh. Jadi kalimat kedua dia menyesuaikan ya antara khobar menyesuaikan ke
mubtada. Kemudian kalimat pertama juga kita bisa lihat jadidun menyesuaikan ke al-qalamu. Dan semua di sini berbentuknya adalah rofa atau harokatnya doma. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada latihan. At-tadribul awal lahis kullal jumalil atiyah summa tsabbit. Hal tartibul jumlah sahihah am khati'ah. Perhatikan kalimat-kalimat berikut, kemudian tentukan apakah susunan kalimat, susunan jumlah ismiyah di sini sudah tepat atau belum. Oke, di sini ada 4 kalimat. Yang pertama, Maryamu jamilatun. Yang kedua, Aliyu al-mahiru. Yang ketiga, hadhihi al-faslu. Yang keempat, wisadatun rakhisatun. Nah, kita akan mengupasnya satu persatu sesuai dengan syarat dari jumlah ismiyah yang telah kita pelajari. Bahwa jumlah ismiyah ini adalah kalimat yang awalnya terdiri dari isim atau kata benda. Kemudian dia harus terdiri dari mubtada dan khobar, di mana mubtadanya ini isim ma'rifat dan khobarnya adalah isim nakiroh. Nah, khobar ini menjelaskan mubtada. Kemudian keadaannya juga harus rofa atau biasanya harokatnya doma. Oke, kita akan membahas. Nah, yang pertama, Maryamu jamilatun. Jawabannya adalah benar. Nah, jadi kalimat Maryamu jamilatun ini sudah benar, dia merupakan jumlah ismiyah yang tepat. Karena bisa kita lihat ya sama-sama, Maryamu ini adalah isim alam, adalah nama orang. Berarti dia mubtada yang merupakan isim ma'rifah yang sudah diketahui bahwa, oh Maryam, karena dia adalah nama orang, berarti ini sudah jelas. Kemudian jamilatun. Jamilatun. Maryam itu cantik. Nah, jamilatun ini adalah khobar. Dia adalah predikat yang menjelaskan keadaan Maryam. Nah, berarti jamilatun ini seharusnya nakiroh. Oke, kita lihat ciri-ciri nakiroh tadi adalah bertanwin. Oke, sudah betul. Kalau misalnya Maryamu jamilatun adalah kalimat yang tepat. Nah, kemudian kita lihat lagi kesesuaiannya. Apakah mu'annas dan muzakarnya sudah sesuai? Nah, Maryam ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa Maryam ini adalah mu'annas ya, dia adalah nama dari perempuan. Nah, kemudian jamilatun. Nah, dia sudah benar karena jamilatun ini memiliki tamar butoh dan tamar butoh itu adalah tanda khusus untuk mu'annas. Oke, sekarang kita ke kalimat selanjutnya. Kalimat selanjutnya, Aliyu al-mahiru. Apakah sudah benar kalimat ini merupakan susunan jumlah ismiyah yang tepat? Jawabannya adalah salah. Khoto. Kenapa? Karena kita bisa lihat di mubtada terlebih dahulu Ali. Oke, alinya sudah benar bahwa dia adalah isim ma'rifat, dia adalah nama orang, dia adalah isim alam yang jelas tujuannya bahwa ini adalah Ali yang dimaksud. Nah, namun kita semua bisa lihat di bagian khobarnya. Khobarnya di sini memiliki alif lam. Nah, ini adalah sesuatu yang salah ya, karena seperti yang kita semua ketahui, khobar itu harus nakiroh, dan nakiroh itu tandanya adalah dengan tanwin. Oke, berarti yang betul adalah aliyu mahirun. Aliyu mahirun. Selanjutnya kita ke kalimat ketiga. Nah, kalimat ketiga ini adalah hadhil faslu. Nah, kita lihat nih, dari susunannya berupa mubtada dan khobar. Hadhihi adalah mubtada, dan khobarnya adalah faslu. Nah, mubtada ini harus isim ma'rifah. Oke, sudah benar, karena dia adalah isim isyarah. Hadhil faslu artinya ini adalah kelas. Sedangkan untuk khobarnya, dia belum benar, karena khobarnya masih memiliki alif lam. Ingat, khobar tidak boleh memiliki alif lam, karena khobar itu adalah isim nakiroh, dan isim nakiroh harus berharokat tanwin. Oke? Nah, jadi dia adalah susunan kalimat yang salah, sedangkan yang benar hadza faslun. Oke, kita bisa lihat perbedaannya. Perbedaannya juga di sini adalah mu'annas dan muzakarnya. Karena faslu adalah
karena faslu adalah muzakkar, maka seharusnya yang dipakai bukan hadhihi. Hadhihi ini untuk mu'annas, tapi seharusnya yang dipakai adalah hadza. Nah, kita ke kalimat terakhir, yaitu wisadatun rakhisatun. Bantal, sebuah bantal murah. Sebuah bantal murah. Nah, apakah ini sudah termasuk ke dalam jumlah ismiyah yang tepat? Jawabannya khoto atau salah. Nah, jadi kenapa bisa salah? Yang pertama, karena dia wisadatun, dia seharusnya adalah mubtada. Tapi mubtadanya dia tidak memiliki alif lam. Dia bukan isim ma'rifah. Kita bisa lihat wisadatun ini memiliki tanwin. Nah, berarti dia adalah isim nakirah. Nah, itu sudah salah ya. Kemudian, berarti yang betulnya seperti apa? Yang betulnya adalah dengan alif lam dan tanpa tanwin. Jadi, al-wisadatu rafisatun. Nah, seperti itu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Azra. Selanjutnya ada fa'il atau pelaku dalam jumlah ismiyah. Terdapat 3 ketentuan. Yang pertama, mubtada harus berbentuk isim ma'rifat dan rofa berharokat domah. Yang kedua, khobar harus berbentuk isim nakiroh dan rofa jika berupa isim. Yang ketiga, khobar harus ada kesesuaian dari sisi jenis, baik mudzakkar dan mu'annas, serta dari sisi jumlahnya, mufrad, tunggal, 1 orang, mutsanna, 2 orang, dan jamak, lebih dari 3 orang. Kita bisa lihat di dalam tabel, fa'il atau pelaku jumlah ismiyah untuk 1 orang. Terbagi menjadi 2 juga, ada mudzakkar dan mu'annas. Seperti yang udah dijelasin Kanisa tadi, perbedaan mudzakkar dan mu'annas itu adalah mudzakkar bisa dibilang untuk laki-laki, sedangkan mu'annas untuk perempuan. Contohnya adalah at-thalibu mahirun. Kemudian untuk mu'annasnya, at-thalibatu mahirotun. Terdapat ciri khas dari mu'annas yaitu tak marbutoh. Kemudian il atau pelaku untuk 2 orang, musanna. Contohnya mudzakkar adalah at-thalibani mahironi. Kemudian untuk mu'annas, at-thalibatani mahirotani. Kemudian untuk jamak lebih dari 2, untuk mudzakarnya at-thalibuna mahiruna. Kemudian mu'annasnya at-thalibat mahirat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur jumlah ismiyah, isim plus fi'il. Struktur jumlah ismiyah terbagi menjadi mubtada, subjek, dan khobar atau predikat. Pada contoh berikut ada kalimat Ahmadu yarji'u. Ahmad merupakan mubtada atau subjek yang berupa isim ma'rifat atau kata benda khusus. Kemudian yarji'u atau khobar predikat merupakan fi'il atau kata kerja. Kata kerja yang menyesuaikan keadaan mubtada dalam jenis muzakkar atau mu'annas dan jumlah, yaitu mufrad, mutsanna, atau jamak. Kemudian, terdapat contoh kalimat dari susunan struktur isim plus fi'il. Yang pertama ada Sulaiman ya'malul wajibal manzili. Kemudian contoh kalimat kedua, al-ustadzah tu'allimul lughatal arabiyyah. Kemudian contoh ketiga, ana astayqidu minan naumi bis-sa'ati rabi'ati. Pada ketiga contoh kalimat ini terdapat warna merah dan warna biru. Warna merah menunjukkan mubtada atau subjek dari Sulaiman. Itu terlihat dengan jelas bahwa Sulaiman merupakan subjeknya. Kemudian ada al-ustadzah atau guru perempuan merupakan subjeknya, dan ana, aku, yaitu adalah subjeknya. Kemudian ada yang berwarna biru, ya'malu, tu'allimu, dan astayqidu. Ketiga kata tersebut merupakan kata kerja. Ya'malu yang artinya mengerjakan, kemudian tu'allimu yang artinya mengajar, dan astayqidu yang artinya bangun tidur. Yang ketiganya juga harus sesuai domirnya dengan mubtadanya. Jadi kalau Sulaiman atau dia laki-laki, khobarnya juga harus sesuai dengan dia laki-laki, yaitu
ya'malu. Kemudian al-ustadzah juga harus sesuai domirnya, yaitu tu'allimu. Kemudian untuk ana, astayqidu juga domir harus sesuai. Selanjutnya. Nah, di sini ada lagi penjelasan tentang fa'il atau pelaku dari jumlah ismiyah struktur isim plus fi'il. Yang pertama ada mubtada harus berbentuk isim ma'rifat atau yang ada alif lam dan rofa atau berharokat domah. Yang kedua, khobar harus berbentuk isim nakiroh dan rofa jika berupa isim. Kemudian yang ketiga, khobar harus ada kesesuaian dari sisi jenis baik mudzakkar dan muannas serta dari sisi jumlahnya, mufrad untuk 1 orang, musanna untuk 2 orang, dan jamak untuk lebih dari 2. Kemudian dalam tabel ini terdapat beberapa contoh dari masing-masing mufrad mudzakkar, mufrad muannas, musanna mudzakkar, musanna muannas, jamak mudzakkar, dan jamak muannas. Untuk contoh pelaku mufrad mudzakkar yaitu at-thalibu yaktubu ar-risalah. Kemudian untuk contoh mufrad muannas at-talibatu taktubu ar-risalah. Untuk contoh musanna mudzakkar at-talibani yaktubani ar-risalah. Untuk contoh musanna muannas at-talibani taktubani ar-risalah. Untuk contoh jamak mudzakkar at-talibuna yaktubuna ar-risalah. Untuk contoh jamak muannas at-talibat yaktubna ar-risalah. Selanjutnya. Kemudian ada at-tadribus tsani, ada latihan kedua yang bisa kita kerjain bareng-bareng. Lahis kullal jumalil atiyah tsumma tsabbit al-jumlatul ismiyah. Perhatikan kalimat-kalimat berikut, kemudian tentukan kalimat yang merupakan jumlah ismiyah. Nomor 1, ana asyrabul ma'u. Saya meminum air. Yang kedua, ta'kulu Zainabul khubza. Zainab memakan roti. Yang ketiga, Muhammadun yatanawalul fatur. Muhammad makan sarapan. Yang keempat, tunazzifu Aisyatul asnan. Aisyah menyikat giginya. Yang kelima, at-tullab mujiddun. Murid-murid yang rajin. Yang keenam, al-akhwani yatahabban. Yang ketujuh, nahnu nartadi mala bisal madrasah. Yang kedelapan, yanamu Zaidun ala sariri. Kemudian kita lihat jawabannya bareng-bareng untuk kita bahas. Nah, yang diwarnain hijau ini adalah merupakan jumlah ismiyah. Coba kita lihat nomor 1. Ana asyrabul ma'a. Ini udah sesuai dengan ketentuan yang sudah kita bahas sebelumnya. Ana merupakan isim ma'rifat, isim alam. Asyrobu al-ma'a. Asyrobu merupakan fi'il yang sesuai dengan domir ana. Asyrobu, aku minum. Kemudian nomor 3, Muhammad yatanawalul fatur. Muhammad memakan sarapan. Muhammad merupakan isim ma'rifat yang sudah jelas, yang khusus bahwa itu adalah Muhammad. Yatanawalu juga merupakan fi'il yang domirnya jelas, sesuai dengan mubtada atau subjeknya, sesuai dengan Muhammad, dia laki-laki. Kemudian nomor 5, at-tullab mujiddun. At-tullab merupakan isim ma'rifat. Tadi adalah jamak mudzakkar. Kemudian mujiddun, itu juga sesuai dengan mubtadanya. Domirnya sesuai dengan mubtada mujiddun. Kemudian yang nomor 6 juga, al-akhwan yatahabban. Al-akhwan merupakan isim ma'rifat pelaku jamak mufrad. Yatahabban juga sesuai domirnya dengan mubtadanya. Kemudian yang nomor 7, nahnu nartadi mala bisal madrasah. Nahnu merupakan isim ma'rifat yang menunjukkan kami. Nartadi itu domirnya udah sesuai dengan mubtadanya, yaitu nahnu nartadi. Selanjutnya. Nah, di sini ada kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi hari ini. Yang pertama, jumlah ismiyah adalah struktur kalimat dalam bahasa Arab yang diawali dengan isim atau kata benda.
Yang kedua, jumlah ismiyah terbagi menjadi dua, yaitu terdiri dari isim dan isim, serta isim dan fi'il atau kata kerja. Yang ketiga, jumlah ismiyah tersusun dari mubtada atau subjek dan khobar atau predikat. Yang keempat, mubtada dan khobar harus dalam keadaan rofa atau berharokat domah. Kemudian nomor 5, mubtada harus berupa isim ma'rifat khusus, sedangkan khobar harus berupa isim nakiroh umum. Tadi udah dibahas ya, kayak kita mau review lagi isim ma'rifat itu ciri khasnya ada alif lam atau khusus gitu kan sama orang. Kemudian isim nakiroh itu yang nggak ada alif lam dan bisa tanwin. Kemudian yang terakhir, khobar harus menyesuaikan mubtada dalam jenis muzakkar dan mu'annas serta dalam jumlah mufrad tunggal 1 orang, musanna 2 orang, dan jamak lebih dari 2 orang. Nah, syukran ala ihtimamikum. Terima kasih sudah memperhatikan materi hari ini. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa personal chat ke Kak Nisa atau ke saya, Kak Azra. Kemudian jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas latihan soal yang sudah diberikan lewat link Quizizz. Sekian untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.